Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut belajar tentang mengukur tinggi fundus uterus pada pengkajian prenatal. Kita mengukur tinggi fundus uterus berawal dari atas simfisis pubis, jadi tulang di atas tulang simfisis pubis, kita tekan tulangnya, kemudian kita mulai dari situ. Kemudian dari tinggi fundus uterus ini kita bisa menentukan kemajuan pertumbuhan janin. Pengukuran tinggi fundus uterus ini dapat juga dijadikan untuk memperkirakan usia kehamilan. Usia kehamilannya misalnya ibunya lupa kapan hari pertama mens terakhir, ibunya lupa. Nah, kita bisa lihat tinggi fundus uterusnya ini. Kemudian pengukuran jika ibu lupa ini untuk memperkirakan usia kehamilan ini pada pertumbuhan janin yang wajar. Jadi jika pertumbuhan janinnya wajar, kita menaksir usia kehamilannya bisa tepat. Kalau kita tahu hari pertama mens terakhirnya, dengan melihat tinggi fundus uterus, kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan janinnya. Apakah pertumbuhan janinnya ini sesuai dengan masa kehamilan atau tidak. Jadi kalau dia kok janinnya ini lebih besar daripada umur kehamilannya, maka ibunya nanti diedukasi untuk mengurangi glukosa dan karbohidrat. Kalau janinnya lebih kecil dibanding usia kehamilannya, jadi dia beratnya kurang, nah ibu ini dietnya diperbagus. Misalnya ternyata ibunya muntah, mual muntah, nah ini kita harus edukasi lagi, kita lakukan terapi supaya mual muntahnya berkurang dan gizinya meningkat. Kemudian ketika tinggi fundus uterus ini ternyata peningkatannya berlebihan, nah ini kita curiga apakah ada janin lebih dari satu, multiple janin, atau adanya hidramnion, jadi cairan dalam ketuban yang meningkat. Kemudian ketika kita mengukur tinggi fundus uterus ini, kita harus konsisten menggunakan alat yang sama. Misalnya kita menggunakan Medline, kita menggunakan Medline terus-menerus, dari mana sampai mananya ujungnya fundus itu konsisten. Kemudian bisa juga menggunakan pelvimeter. Posisi yang dianjurkan yaitu supinasi dengan kepala sedikit terangkat menggunakan satu bantal aja, kemudian lutut ibu lurus. Nah, dengan posisi yang sama, kemudian alat yang sama, maka validitas untuk tinggi fundus uterus ini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pengukuran tinggi fundus uterus dapat dilakukan pada trimester 2 dan trimester 3. Pada trimester pertama biasanya masih kecil, jadi jarang dilakukan pengukuran tinggi fundus uterus. Kemudian untuk perkiraannya, untuk janin yang tumbuhnya normal, pada kehamilan 20 minggu kurang lebih tinggi fundus uterusnya 20 cm. Kemudian sebagai berikut 24 minggu kurang lebih 28 cm, 32 minggu kurang lebih 32 cm, 36 minggu 34 sampai 36 cm. Nah, dari tinggi fundus uterus ini kita bisa memperkirakan usia kehamilan dengan rumus McDonald. Jadi rumusnya ada banyak, nanti kita cari rumus yang paling mudah digunakan. Kemudian dari tinggi fundus ini kita juga bisa menaksir menaksir berat janin. Beratnya berapa ya? Kita bisa mengira-ira dari tinggi fundus uterusnya. Kita lihat dengan rumus Johnson. Jadi rumusnya ada banyak, tapi salah satunya ini ya, rumus Johnson. Ini taksiran berat janin sama dengan tinggi fundus uterus dikurangi N. Kalau udah ketemu hasilnya, dikalikan 155. Nah, ini beratnya dalam gram. Nah, N-nya berapa? N-nya kita lihat. Apakah kepala ini masih jauh dari pintu atas panggul? Maka N-nya kita pakai 13.
Kalau kepala tepat di atas pintu atas panggul, maka N-nya 12. Kalau kepala sudah masuk di bawah pintu atas panggul atau spina ischiadica, maka N-nya 11. Nanti teman-teman ketika praktik harus sering mengukur ini ya, menghitung, melakukan semua keterampilan Leopard, mengukur tinggi fundus uterus, menaksir berat badan janin, menaksir umur kehamilan, ini harus dilakukan sesering mungkin. Ketika teman-teman lebih sering melakukan, maka akan lebih terinternalisasi. Kemudian kita di abdomen kita menghitung DJJ, denyut jantung janin. Nah, ini dilakukan pada usia kehamilan 16 atau 20 minggu, 16 pada multigravida, 20 minggu pada primigravida. Primi itu kehamilan pertama, multigravida kehamilan lebih dari 1. Jadi kehamilan kedua, ketiga, ini mulai 16 minggu kita bisa mulai menghitung DJJ. Dengan alat apa? Nah, ini disesuaikan. Jadi penghitung DJJ bisa menggunakan Doppler. Ini pada usia 12 minggu sudah terdeteksi. Kalau menggunakan stetoskop ini kurang apa ya? Nggak sampai dalam. Kalau Doppler kan bisa sampai dalam. Jadi 12 minggu pun bisa terdengar. Kemudian stetoskop menggunakan alat yang manual ini 18 sampai 20 minggu. Kemudian bisa juga menggunakan USG. Ini bisa lebih awal diketahui. Kemudian yang jelas pemeriksaan USG ini adalah alat yang paling bagus dan paling tepat untuk mengukur denyut jantung janin. Kemudian lokasinya di mana? Nah, kita tentukan dengan Leopard tadi. Kita cek di mana punggung janin, kemudian kita letakkan biasanya yang paling banyak itu berada di sekitar garis tengah, kemudian di sekitar garis tengah fundus uteri, 2 cm di atas simfisis ke arah kuadran kiri bawah. Tapi ini tergantung letak punggung janin ya. Kemudian kita hitung DJJ janin. Pastikan DJJ dengan cara membedakan denyut jantung nadi ibu. Jadi kita palpasi nadi ibu, kita bedakan. Oh, ini beda. Oh, ini kok di DJJ-nya misalnya 180. Ternyata ini DJJ janin dan DJJ ibu. Jadi kita harus benar-benar sering melakukan ini supaya bisa membedakan ini DJJ-nya janin atau bukan. Kadang kita ukur DJJ cuma 80. Wah, ini nggak normal. Ternyata kita salah. Kita mengukur denyut jantungnya nadinya ibu, bukan denyut jantungnya janin. Nah, hasil yang tidak valid ini akan sangat membahayakan. Wah, ini harus disesar, dilakukan sesar. Ternyata kita salah melakukan pemeriksaan. Jadi, diingat baik-baik, kita harus membedakan denyut jantung janin dengan nadi ibu. Kita bedakan. Kita hitung frekuensi denyut jantung janin dalam 60 detik penuh. Jadi kita besok kalau udah praktek, kita lakukan sesering mungkin, jangan bosan-bosan. Nah, setelah abdomen kita lihat punggung, kita periksa, kemudian kita cek apakah ada gangguan di ginjalnya dengan ini namanya screening awal ya. Kalau kita curiga nanti dilakukan pemeriksaan lanjut. Setelah itu kita turun ke genitalia. Kita lihat apakah ada varises di genitalia luar ini, apakah ada perdarahan, ada cairan yang keluar, kemudian kelenjar Bartolini, apakah ada bengkak, ada cairan yang keluar, cairannya banyak atau tidak, warnanya apa, bau atau tidak. Kemudian pada ibu hamil, terutama primigravida yang pertama kali melahirkan ya, primi itu pertama, kelahiran hamil pertama, kita menilai panggulnya. Apakah panggulnya ini sempit atau tidak, atau normal. Jadi kalau sempit dia bisa menimbulkan penyulit persalinan, maka akan dilakukan operasi sesar. Kemudian kita lihat
apakah ada dugaan kesempitan, itu bisa kita lihat dengan tinggi badannya ibu. Misalnya tinggi badannya kurang dari 150, kita curiga, kita ukur panggulnya. Atau ibunya berjalan pincang, kemudian ibunya pernah kecelakaan di daerah panggul, kemudian kita melihat ada kelainan bentuk tulang, kemudian kita palpasi. Kita palpasi pada klien yang dicurigai kelainan, kita cek, kemudian lakukan perasaan Osborne untuk mengetahui adanya DKP, disproporsi kepala panggul. Kalau ada DKP, maka dia direncanakan persalinannya dengan operasi sesar. Pengukuran panggul ini menggunakan alat pelvimeter, jadi diukur distansia spinariumnya, distansia cristarumnya, distansia tuberum, dan conjugata externa. Setelah itu nanti bisa dilihat apakah ibu ini bisa melahirkan spontan atau harus dilakukan sesar. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan ekstremitas. Kita lihat apakah ada edem. Jadi ibu-ibu hamil ini normal jika terdapat edem, tapi ketika kita tekan dia mudah kembali. Tapi kok kita tekan ini dalamnya cekung banget terus lama nggak kembali, ini kita cek dan kita perlu kita curigai apakah ada hipertensi dalam kehamilan. Kemudian cekungnya ini jika positif 1 apabila cekungnya 2 mm, positif 2, 4 mm, positif 3, 6, positif 4 apabila cekung 8 mm. Cek apakah ada varises pada ekstremitas pada ibu. Kita lihat varises, kita lihat betis bawahnya apakah ada varises atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lutut, ibu diminta untuk duduk di samping tempat tidur, kakinya tergantung. Kita lakukan dengan kita ketuk tendon pada lutut depan dengan menggunakan refleks Hammer. Nah, bila refleks lutut ini negatif, kemungkinan ibu kekurangan vitamin B. Bila berlebih, ini adalah salah satu tanda ibu preeklamsi. Maka kita harus lakukan pemeriksaan yang lain. Selain tensi, ada pemeriksaan lab. Urin, darah, feses, USG, pap smear, kultur getah serviks. Nah, ini pemeriksaan penunjang yang penting untuk ibu hamil. Oke. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, kita evaluasi perasaan klien, lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya, akhiri kegiatan, cuci tangan, dokumentasikan prosedur dan respon klien. Sekian pemeriksaan prenatal, kita lanjut dengan pemeriksaan postnatal.